Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya akan membahas masih di podcast Ngaji Budaya mengenai konspirasi global di balik wabah COVID-19 atau virus corona. Banyak pertanyaan masuk kepada saya, ini adalah bagian dari konspirasi global katanya. Ini adalah konspirasi negara-negara maju untuk depopulasi manusia, untuk menghabisi populasi manusia. Ini adalah konspirasi Cina misalnya ya, untuk menyebarkan virus gitu ya, dan seterusnya. Wah, ini adalah kejahatan HAM. Cina harusnya bertindak, bahwa ini adalah senjata biologi Cina, dan seterusnya. Oke. Teman-teman sekalian, saya akan kupas semuanya mengenai konspirasi global, tapi dalam durasi yang singkat sehingga mungkin tidak cukup dengan satu podcast ini. Pertama-tama saya harus tegaskan kepada teman-teman sekalian, cara berpikir. Berpikir itu butuh dua hal. Satu, alat berpikir, yaitu logika kita. Ada alat berpikir yang disebut logika, itu yang dibutuhkan namanya silogi terusnya. Kemudian yang kedua, bahan berpikir, yaitu informasi yang cukup untuk kita bisa berpikir. Contohnya begini, kita tahu cara masak, tapi kita tidak punya bahan untuk memasak, nggak akan jadi. Ya, kita punya bahan memasak, tapi kita nggak tahu cara masak, nggak akan jadi juga. Itulah yang ternyata menimpa kita, bangsa Indonesia hari ini. Sebagian di antara kita tahu caranya mikir, tapi nggak punya bahan mikir, nggak mau baca media, nggak mau baca ini itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dikit-dikit menyalahkan pemerintah, dikit-dikit konspirasi global, dikit-dikit wah ini adalah sebuah rekayasa dan seterusnya gitu ya. Atau yang kedua, punya bahan berpikir, tapi nggak tahu caranya mikir, sehingga apa yang terjadi? Mereka telat mengedukasi masyarakat gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Ini juga sekarang banyak orang yang tiba-tiba itu berubah jadi humas. Jadi kebanyakan sekarang orang itu jadi humas kiamat gitu ya. Dia seolah-olah menjadi juru bicara Tuhan untuk memberitahu kapan kiamat sudah datang. Padahal Allah sudah menjamin hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat datang. Rasulullah aja nggak pernah bilang dia tahu kapan kiamat datang, hanya memberitahu tanda-tandanya saja. Ada lagi yang merasa dia menjadi pakar virologi, ya, padahal dia siapa gitu kita nggak tahu. Tiba-tiba dia bikin posting, tiba-tiba dia ngomong ke semua orang, virus ini begini, sifatnya seperti jamur, bla 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 bla. Ya ampun. Ada juga orang yang tiba-tiba berubah menjadi pakar pengobatan herbal. Ya, rimpang ini bisa mengobati virus corona dan lain-lain, ini itu bla bla bla. Wah, ada juga yang tiba-tiba berubah menjadi pakar ekonomi global gitu. Wah, ini adalah perang dagang ya, dan seterusnya. Aduh, ini menunjukkan betapa umat Islam itu near literasi. Ini menunjukkan betapa umat Islam itu memang tidak siap menghadapi wabah semacam ini. Yang tidak siap bukan, ya bisa jadi kita akan bertahan. Tapi yang tidak siap itu bukan fisik kita, tapi yang tidak siap itu adalah intelektualitas kita dalam menghadapi sesuatu yang semacam ini. Ya. Makanya ini yang saya bilang, orang Indonesia itu sama sekali tidak digunakan logikanya gitu loh. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah. Oke, kita langsung saja masuk kepada pokok bahasan kita. Konspirasi global. Oke, ini ada informasi gitu ya mengenai apakah virus ini diciptakan oleh Cina atau diciptakan oleh Israel sebagai senjata biologi, atau kemudian nggak diciptakan oleh Cina, cuman dikumpulkan oleh Cina, bocor gitu ya, atau dicari saja oleh Cina, kemudian dikemas dalam kapsul gitu ya, terus kemudian menjadi senjata biologi seperti yang di film-film, dikemas dalam bentuk suntikan atau dikemas dalam bentuk botol gitu ya, atau dalam bentuk saset gitu kali ya, terus tiba-tiba bocor gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi? Oke, teman-teman sekalian ya, ini informasi umum kok gitu ya, yang beritahu bukan informasi intelijen. Semua negara di dunia ini yang kira-kira cukup maju gitu ya, departemen kesehatan atau departemen pertaniannya mereka atau departemen peternakannya mereka atau apapun itu yang mirip-mirip, itu punya satu divisi yang tugasnya mengkoleksi plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah itu adalah satu terminologi atau nomenklatur yang menunjukkan bahwa ini adalah asli gen gitu ya, menunjukkan gen asli dari satu makhluk hidup khusus atau dari satu spesies khusus.
Indonesia punya kebun plasma nutfah itu di Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, di Taman Lumut, dan lain-lain. Dan saya yakin negara lain juga punya. Dan kalau kita tahu ya, klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa kingdom besar. Ada animalia, binatang. Ada kingdom bakteri lah, saya lupa namanya apa gitu ya. Plantae, tanaman gitu ya. Terus dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah kingdom baru, kingdom virus, yang dimana virus ini sendiri masuk ke dalam kingdom tersendiri. Selain virus ada juga protein penginfeksi namanya virion, ya, prion. Nah, kemudian dari sini gitu ya, semua negara di dunia ini punya gitu ya plasma nutfah virus itu, termasuk di Cina, termasuk Indonesia juga punya. Daftar virus apa yang ada di negara Indonesia? Virus mana yang pendatang bukan dari Indonesia, virus mana yang asli Indonesia, termasuk misalnya negara-negara yang hari ini punya daerah jajahan atau punya daerah punya pelabuhan di Antartika, itu punya daftar virus-virus purba yang mencair kembali akibat akibat hilangnya gunung es di Antartika atau akibat mencairnya gunung es di Antartika. Dan kemudian mereka khawatir virus-virus purba ini atau bakteri-bakteri purba ini bisa menulari dunia modern, sedangkan kekebalan tubuh makhluk modern atau obat-obatan dunia modern, tanaman dunia modern belum tentu mampu untuk mengobati penyakit-penyakit dari zaman purba ini. Karena Antartika itu membeku, itu kira-kira sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Setelah 70.000 tahun, tentu saja fisiologi manusia sudah berbeda. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ini yang saya maksud. Barangkali memang Cina itu punya gitu ya. Cina itu punya laboratorium memang yang isinya virus corona gitu ya. Dan varian virus, bukan tempatnya di sini saya untuk membicarakan jenis-jenis virus, tapi saya yakin semua negara itu punya varian virus corona disimpan dalam laboratorium. Apa tujuannya? Satu, tujuan mulianya untuk menciptakan obat. Gitu ya, untuk menciptakan obat. Ya, tujuan kurang mulianya misalnya untuk menciptakan senjata. Ya. Selain menciptakan obat misalnya, kadang-kadang virus ini diuji coba misalnya ya untuk misalnya memberitahu, oh ternyata ras Asia lebih kebal terhadap virus jenis X daripada ras Eropa, misalnya ras Kaukasia, atau ras Arya dari Eropa ternyata tidak kebal terhadap sejenis virus gitu ya dibandingkan dengan ras Negroid. Nanti dicari tuh, oh ras Negroid ternyata punya gen ini yang membuat mereka lebih kebal terhadap sebuah virus daripada ras Eropa dan seterusnya. Nah, di mana titik konspirasinya di sini? Ini kadang-kadang kita nggak tahu. Ini sebuah fakta umum bahwa negara-negara itu punya virus yang dikoleksi. Bahkan bukan cuma virus, tanaman, lumut, jamur. Ada ribuan jenis jamur, ada ribuan jenis udang, ada ribuan jenis pohon yang kita koleksi. Dan itu fakta umum, itu bukan konspirasi. Ya. Kemudian nanti para ilmuwan akan mengkalkulasi kira-kira virus apa ya yang lebih cepat perkembangannya. Virus apa ya yang kemudian ternyata perkembangannya kurang cepat tapi mematikan. Nanti ada dosis gitu ya. Ini bagaimana ya cara kerja virusnya? Oh ternyata virus ini bisa memakan atau bisa menginfeksi hewan saja. Ternyata virus ini bisa menginfeksi manusia tapi tidak bisa menular ke hewan. Ternyata virus ini tidak ini menular dari manusia ke manusia dengan cara sentuhan bahkan misalnya ya, dan lain-lain. Nah, misalnya virus HIV itu hanya bisa lewat darah dan dan cairan, selain cairan air liur. Hanya kalau virus corona itu bisa menular lewat air liur, tapi tidak bisa menular lewat hubungan seksual. Nah, kemudian ternyata di mana sisi konspirasinya di sini? Barangkali memang sisi konspirasinya adalah setiap negara, saya yakin termasuk Indonesia, sedang mengembangkan misalnya senjata biologi. Meskipun ini adalah sebuah kejahatan, oleh sebab itu pengembangannya biasanya dilakukan secara sangat-sangat rahasia. Karena ini memang adalah sebuah kejahatan, tidak etis untuk membuat sebuah senjata biologi. Ya. Kemudian dari sini gitu ya, dari sini muncul tuh berbagai macam teori-teori konspirasi. Tapi saya mengimbau nih kepada teman-teman sekalian, mohon ya kalau mau menyebarkan teori konspirasi ya agak logis sedikit lah. Virus ini tidak dibuat oleh negara Cina, karena sampai dengan hari ini gitu ya nggak ada negara yang kurang kerjaan bikin virus. Ada sih gitu ya, tapi tidak begitu mematikan
Ya mungkin diuji ya dengan pengubahan genom dan lain-lain. Mungkin saja bisa. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ngapain juga gitu ya membuat penelitian seberesiko ini. Ya misalnya senjata biologi dengan virus, tapi balik lagi, virus yang bisa menular misalnya melalui droplet. Nah ini ya, saya masuk ke teori konspirasinya. Sebuah virus, kalaupun ingin dijadikan sebuah senjata biologi, itu secara spesifik gitu ya, berbicara mengenai bagaimana cara penularan yang paling efektif. Kalau virus itu disebarkan melalui udara misalnya, maka kita harus punya data di musim apa udara akan bergerak atau angin akan bergerak menjauhi negara kita. Atau di negara tersebut ada nggak arus perpindahan orang ke negara kita, sehingga ketika kita menyebarkan virus ke negara lain, ternyata virus itu tidak membalik menjadi senjata di negeri kita sendiri atau senjata makan tuan. Ingat, virus itu tidak seperti bakteri. Virus itu juga tidak seperti jamur, tidak seperti tanaman, yang mana ya dia menginfeksi satu orang terus selesai, udah. Enggak, ya. Maka rekan-rekan sekalian, barangkali memang Cina sedang membuat senjata, mungkin. Tapi barangkali juga terjadi kebocoran, sehingga apa yang terjadi itu malah memakan warganya sendiri. Pembuatan senjata biologi yang menggunakan virus ini juga berkaitan, misalnya harus ada data sosial. Rata-rata penduduk di sebuah negeri itu berhubungan dengan apa ya? Misalnya, rata-rata dengan hubungan seksual. Misalnya kita sebarkan virus yang bisa menular melewati cairan seksual. Atau ternyata melalui darah. Ternyata apa yang berhubungan dengan darah? Jarum suntik misalnya. Ternyata negara itu sanitasinya buruk dan seterusnya. Ternyata virus ini menular melalui droplet atau melalui cairan tubuh air liur misalnya, semudah itu. Nah, barangkali memang ada senjata semacam itu, ada. Tapi yang menjadi persoalan, ini bocor, tidak terkontrol, sehingga yang terjadi adalah ini menjadi pandemi. Ini masalahnya adalah sebuah kejahatan yang serius. Apalagi kalau misalnya kita menuduh Cina sengaja menyebarkan senjata ini. Ya barangkali memang ada senjata biologi semacam ini, tapi saya katakan melihat dampaknya ini malah merugikan negara Cina. Saya bisa katakan barangkali ini adalah kebocoran, bukan kesengajaan. Ya, itu yang pertama, itu masalah konspirasian. Jadi ribet ya teman-teman, tolong jangan jadi mendadak ahli virologi, tolong jangan tiba-tiba mendadak menjadi ahli artileri, tolong jangan tiba-tiba mendadak menjadi ahli senjata biologi, apalagi yang mendadak menjadi ahli militer ya. Nah, konspirasi kedua, justru yang sedang terjadi konspirasi jenis kedua ini. Apa yang terjadi hari ini ketika terjadi wabah di berbagai negara, itu intelijen dari berbagai negara itu saling dikirim tanpa sepengetahuan intelijen negara lain. Untuk apa? Untuk menyelidiki dampak hancurnya sebuah peradaban akibat munculnya virus ini. Contoh gitu ya, hari ini di Italia itu terjadi kematian massal dalam waktu hanya 2 minggu, 3.000 orang meninggal akibat virus corona. Enggak 3 minggu sih, enggak 2 minggu sih ya, semingguan. Saya yakin negara-negara besar itu mengirimkan intelijennya untuk menyelidiki Italia siap nggak menghadapi virus semacam ini. Sehingga apa? Gunanya apa? Satu, data ini akan dikirim kepada, yang paling penting adalah Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Departemen Investasi. Untuk apa? Kira-kira kalau pengusaha-pengusaha kita, pengusaha negara-negara tersebut mau investasi ke negara Italia, aman nggak ya? Karena apa? Toh satu ketika misalnya terjadi wabah, ada resiko wabah. Ya, kira-kira negara tersebut siap nggak? Kalau nggak siap, stop, jangan investasi ke sana. Yang kedua, data ini akan dikirim kepada Departemen Pertahanan atau Departemen Luar Negeri. Untuk apa? Misalnya, kalau kita mau berkegiatan atau begini, kalau kita mau menyerang negara tersebut, ya, kita menyerang kira-kira pertama kali lewat kota mana ya? Karena kota ini paling lemah, tapi paling punya sumber daya. Lemah kok punya sumber daya? Iya, ternyata masyarakat paling banyak, tempat itu tempat pertemuan semua jalan di tempat itu, semua jalan di negara itu, atau tempat itu menyimpan sumber daya alam yang luar biasa sehingga menguntungkan. Akan tetapi apa bedanya lemah? Nah, dalam konteks ini yuk kita ke Indonesia. Bagaimana jika intel-intel asing itu memang datang ke Indonesia, dan saya yakin sudah datang ke Indonesia,
untuk menguji kira-kira negara Indonesia siap nggak dengan adanya wabah ini, dan kira-kira investasi yang akan kita salurkan ke negara ini melalui IMF atau International Monetary Fund, atau juga melalui One Belt One Road Initiative, atau juga melalui Organisasi Konferensi Islam dan lain-lain, itu kira-kira Indonesia punya jaminan keamanan nggak ya? Intel pun disebar. Oh, ada yang namanya elastisitas APBD, elastisitas birokrasi. Kira-kira negara Indonesia ketika misalnya ada satu kejadian wabah atau ada satu kejadian bencana alam, birokrasinya cepat nggak untuk menangani itu, sehingga apa? Sebelum kerugian pengusaha ini berlarut-larut, gitu ya. Kira-kira pemerintah punya mekanisme penanganan nggak? Kalau enggak, oke, kita cabut aja, jangan terlalu banyak investasi di sini. Nah, barangkali sebenarnya saat 50-an investor kabur dari Jawa Barat dan Ridwan Kamil marah-marah kepada pekerja, saat itu yang terjadi bukan cuma gara-gara pekerjanya, tapi gara-gara apa? Gara-gara barangkali pemerintah daerah di Jawa Barat, dari sekitar 25-an kabupaten yang ada di Jawa Barat, nggak semuanya itu punya protokol darurat, nggak semuanya punya kelenturan birokrasi untuk segera membuat satuan tugas panitia kerja apabila terjadi bencana alam, apabila terjadi wabah. Padahal di Indonesia itu semuanya itu mengalami kejadian gunung berapi, semuanya daerah rawan gempa dan semuanya rawan penyakit. Seperti misalnya di daerah Jabodetabek itu sedang endemik demam berdarah, itu kan virus. Nah, kemudian data ini buat apa? Nah, data ini nanti akan dikirim ke Menteri Perdagangan masing-masing negara, gitu ya, oleh intelnya masing-masing juga. Untuk apa? Kita jadi nggak nih investasi di sini? Itulah konspirasi globalnya. Yang berbahaya adalah kalau ada intel yang menyebarkan kabar bohong ke negara lain bahwa Indonesia sama sekali nggak siap. Atau intel itu ada dua jenis. Intel pertama itu intel yang mengoleksi informasi, intel yang kedua yang merekayasa kondisi. Dua-duanya sangat berbahaya. Yang merekayasa kondisi, misalnya gitu ya, mereka sengaja menyebar kabar hoax untuk mengetahui bagaimana reaksi kita terhadap sebuah kabar bohong. Oh, ternyata dengan kabar bohong ini masyarakat Indonesia lebih mudah dikendalikan. Oh, platform media sosial ini yang ternyata lebih digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengonfirmasi kebenaran dan lain sebagainya. Oh, traffic. Atau misalnya gini, orang Indonesia ternyata gampang dibohongin. Ayo kita pakai Telegram karena Telegram lebih aman. Ayo kita pakai ini, itu, dan seterusnya gitu ya. Nanti data ini akan digunakan untuk apa? Misalnya ketika sebuah negara ingin memperkenalkan platform media sosial yang aman, atau memperkenalkan satu platform, misalnya ya platform startup baru misalnya, dan seterusnya. Data ini akan digunakan. Atau yang kedua, oh, ada satu negara ingin menciptakan revolusi di Indonesia. Ya, misalnya gitu ya, dalam proses jatuhnya Soeharto, itu intel negara lain disebar gitu ya, dan mencari isu apa ya yang kira-kira bisa digunakan untuk menghancurkan Soeharto. Oh, ternyata pembangunan lebih fokus ke Jawa. Nah, itu ternyata informasi itu berguna untuk menjatuhkan Soeharto di daerah-daerah. Tapi di Pulau Jawa, datanya korupsi. Itulah sebabnya di daerah-daerah Soeharto tidak dikenal sebagai koruptor, tapi Soeharto dikenal sebagai presiden yang relatif kurang adil, yang dibangun cuma daerah Jawa. Tapi di Jawa, Soeharto dikenal sebagai presiden yang kuat membangun tapi korupsi. Data ini gitu ya sengaja disebar oleh pakar rekayasa sosial dan pakar analisis sosial, yang kemudian dibajak juga oleh Amerika Serikat, dibajak oleh Cina, dibajak oleh Jepang dan lain-lain, untuk pada gilirannya mengancam Indonesia, mengancam Soeharto. Ya. Nah, data ini akan bisa juga digunakan untuk menghancurkan Jokowi suatu saat. Ternyata orang Indonesia berdasarkan kejadian wabah, satu. Atau yang kedua, sebelum kejadian wabah ada kejadian bencana di Jabodetabek gitu ya, berupa anomali atau berupa cuaca yang tiba-tiba sangat buruk gitu ya, sehingga menenggelamkan mayoritas wilayah Jabodetabek. Dan sebelumnya lagi itu ada kejadian gempa Palu, ada gempa Lombok, ada kenaikan harga dan lain-lain. Data dikumpulkan dan informasi ini suatu ketika akan berguna untuk apa? Memancing sentimen kebencian kepada pemerintahan Jokowi, atau kalaupun tidak kepada pemerintahan Jokowi, kepada satu etnis misalnya Cina, atau juga untuk menghajar suatu kelompok korporasi, misalnya korporasi obat-obatan, korporasi rumah sakit,
atau memukul sebuah industri, atau misalnya nanti membuat orang lebih cepat. Misalnya nih nanti ada isu melalui uang kertas, bukan isu sih, melalui uang kertas virus akan lebih cepat menyebar. Ini akan nanti memancing orang meningkatkan transaksinya di uang elektronik, sehingga apa, perusahaan-perusahaan yang berbasis uang elektronik ya, misalnya Gojek, misalnya lagi bank dan lain-lain gitu ya, akan lebih meningkatkan perputaran uangnya dan seterusnya. Inilah sebenarnya teori konspirasi yang sesungguhnya yang teman-teman kadang-kadang malas berpikir mengenai ini. Kenapa? Karena kita ternyata lebih suka teori konspirasi yang sifatnya dajjal-dajjalan atau Israel-Israelan atau Yahudi-Yahudian. Jadi teman-teman sekalian, konspirasi yang kedua inilah yang lebih berbahaya buat negara kita gitu ya. Apalagi negara kita itu ya masih begitu, kita tahulah, near literasi, kita lebih suka sesuatu yang viral daripada sesuatu yang benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.